Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Permata Khairah dari kelas HKI 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi notaris. Peraturan jabatan notaris ini sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Notaris tersendiri adalah penjabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akte autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan menetapkan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum. Adapun tujuan dari jabatan notaris ini adalah membuat akte autentik. Akte autentik adalah suatu akte yang di dalamnya terdiri dari bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte tersebut dibuat. Karena tugas notaris yang sangat berat, para notaris diwajibkan harus benar-benar bekerja secara profesional. Pada masa penjajahan, notaris diangkat oleh gubernur jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa notaris adalah profesi terhormat yang menuntut kualifikasi tersendiri. Dalam hal ini, belum disyaratkan bahwa notaris harus sarjana hukum. Di dalam kode etik profesi notaris ada beberapa, yakni menjiwai Pancasila, taat kepada hukum, berbahasa Indonesia yang baik. Kepribadian notaris contohnya memiliki sifat profesional. Yang selanjutnya, dalam menjalani tugasnya, notaris harus menjalani kewajibannya. Hubungan notaris dengan klien harus berdasarkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya dan kepada klien yang kurang mampu. Notaris dengan sesama notaris harus saling menghormati, tidak boleh saling merugikan dan yang lain-lain. Adapun etika pengawasan notaris, yang pertama adalah etika pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan kode etik notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Yang kedua adalah tata cara pelaksanaan kode etik ini, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri. Yang ketiga adalah tanpa mengurangi ketentuan tentang tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi berupa peringatan dan teguran. Maka pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, disertai usul pengurus pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam kode etik notaris dan peraturan jabatan notaris yang berakibatkan bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun hubungan kode etik dengan undang-undang, untuk menentukan apakah kode etik termasuk ke dalam jenis peraturan undang-undangan, maka kita perlu terlebih dahulu melihat definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud tentang perilaku profesi behavior, yang artinya adalah memenuhi unsur-unsur, yakni keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi, integritas moral atau menghindari sesuatu yang tidak baik walau imbalan jasanya tinggi, lalu jujur tidak hanya kepada orang lain melainkan kepada diri sendiri, tidak semata-mata pertimbangan uang. Yang selanjutnya adalah berpegang teguh kepada kode etik profesi notaris, karena kalau melanggar kode etik profesi notaris maka hancur juga profesi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.